بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di penghujung bulan Rajab, kita masih diberikan kesehatan, keistiqomahan untuk bisa melaksanakan ibadah solat duhur berjamaah dalam keadaan sihah wal afiyah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mari kita kembali menggunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan terus banyak bermuhasabah, terkhusus ketika kita sudah berada di bulan haram, yaitu di bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan juga memberikan keagungan kepada bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram, dan disampaikan dalam surah At-Taubah ayat ke-36 dengan menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz adalah berjumlah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah ciptakan langit dan semesta bumi ini, dan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu adalah ada bulan-bulan hurum, di mana bulan haram itu sebagaimana yang disampaikan Nabi, satunya terpisah, tiganya berurutan, yaitu Rajab terpisah, yang tiga adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang perlu kita perhatikan ketika Allah menyatakan dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan dari Allah dalam agama ini yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka kata Allah, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan-bulan haram. Maka cara kita mengagungkan masa yang Allah agungkan adalah dengan cara mengikuti arahan-arahan yang sudah Allah berikan, yaitu dilarang kita berbuat zalim pada bulan-bulan haram. Bukan berarti di luar bulan haram
kita terbebas melaksanakan kezaliman, tidak. Tetapi penekanan ketika kita berbuat zalim di bulan haram ini mendapatkan dosa atau balasan yang lebih dibandingkan ketika kita berbuat zalim di luar bulan-bulan haram. Maka setiap tempat yang Allah agungkan, setiap masa yang Allah agungkan, perlu juga kita agungkan dan perlu kita perhatikan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, dalam ayatnya kita mendapatkan larangan jangan engkau berbuat zalim pada diri kalian sendiri. Bagaimana memahaminya? Bahwasannya setiap orang yang melakukan kemaksiatan, melanggar perintah dan larangan Allah, hakikatnya dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Misalkan kita melanggar dalam urusan dosa-dosa yang besar, maka semakin berat. Kalaupun tidak dirasakan secara langsung ketika di dunia, maka nanti akan dirasakan secara langsung di akhirat. Tapi biasanya dosa-dosa besar itu Pak, atau dosa-dosa yang kita lakukan sejak di dunia itu sudah mendapatkan timbal baliknya. Misalkan orang membunuh seseorang, maka setidaknya dia itu dihantui rasa takut. Kemudian paling berat nanti dihantui dengan hukuman mati. Atau misalkan dia minum khamr, ketika dia makan makanan yang menghilangkan akalnya, setidaknya dia mengurangi, memiliki daya tahanan tubuh yang berkurang bahkan dalam akal fikirannya. Atau misalkan dia melanggar larangan riba, dia gunakan semua aplikasi yang mengandung riba, baik itu pinjol yang online atau yang offline, maka ketika dia mengatakan ini kan saya yang bayar, saya yang ngutang, saya yang pakai, kenapa juga? Akhirnya ketika gagal bayar, akhirnya apa? Merasakan kehimpitan, sempit hidup itu. Akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, ada yang begal. Itu masalah-masalah yang dirasakan ketika orang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maka kalau larangannya jangan engkau berbuat zalim pada dirimu sendiri, apalagi berbuat zalim kepada orang lain, begitu. Maka dalam tema yang besar, yaitu khususnya dalam fikih keluarga yang disampaikan, saya ingin mengangkat juga satu ayat di surah An-Nisa ayat ke-34 yang sering kita dengar ketika adanya akad nikah atau acara pernikahan oleh qori-qori kita. Semoga nantinya bisa menjadi awal baik kita di bulan-bulan haram ini, khususnya di penghujung bulan Rajab, untuk kita bisa menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang muslih, yang baik untuk diri kita dan juga baik untuk orang lain. Setidaknya kalaupun kita tidak menjadi sebaik malaikat, setidaknya kita mencegah diri kita dalam kezaliman, apalagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Ikhwatul iman jemaah sekalian, diawali dengan peringatan Nabi SAW, di mana seorang laki-laki khususnya sudah mendapatkan dosa kezaliman ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Itu dalam fikih keluarga. Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Kata Nabi dalam makna hadisnya, cukup banyak dosa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami, dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Punya anak ditelantarkan, tidak dididik, tidak diberikan nafkah, maka dia telah berlaku zalim pada dirinya dan anaknya. Punya istri juga begitu, tidak diarahkan kepada yang baik, tidak dipergauli dengan baik, apalagi tidak ada nafkah yang diberikan sama sekali. Maka
ini hakikatnya dia juga telah berbuat zalim kepada istrinya, ya. Atau punya orang tua yang sudah renta, yang tidak memiliki penghasilan pekerjaan, lalu dia lupa sebagai anak laki-laki bahwasannya ada kewajiban nafkah untuk mereka, lalu kita biarkan begitu saja, maka kita telah berbuat zalim kepada kedua orang tua kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ini yang kita jadikan sebagai muhasabah pada kesempatan siang hari ini, di mana Allah mengingatkan bagi kita kaum laki-laki, ar-rijalu, kaum laki-laki itu qawwamuna, adalah pemimpin, adalah memberikan pelindungan, 'alan nisa, atas kaum perempuan. Jadi kalau ada kasus KDRT, ada kasus pemukulan, gemes sama istrinya lalu ditempeleng gitu Pak, itu berarti orang tersebut zalim kepada dirinya dan kepada istrinya. Kenapa? Karena tidak menempatkan ayat ke-34 pada tempatnya, di mana anjuran dan perintah Allah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, seorang laki-laki suami itu yang harusnya melindungi seorang istri, justru dia yang mengenainya istrinya, berarti zalim dia. Kalau sampai istri ini mengalami depresi, mengalami perkara-perkara yang tidak diinginkan secara manusia umumnya, berarti kezaliman itu sudah jauh melebihi batas pada dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain yang seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istrimu itu dengan cara yang baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Seorang laki-laki, kaum laki-laki, suami, ayah, itu menjadi pelindung, pemimpin bagi kaum perempuan, bima faddalallahu, karena apa yang telah Allah lebihkan, baik itu secara kekuatan ataupun kekuasaan, ba'dahum 'ala ba'din, sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan karena apa yang telah mereka wajib memberikan infak atau nafkah. Dalam pernikahan ada kewajiban membayar mahar, Pak. Itu bagian dari wa bima anfaqu. Atau dalam pergaulan sehari-hari dalam kehidupan, ketika kita makan maka pastikan istrinya juga makan. Ketika kita makan enak, usahakan yang dimakan oleh keluarga kita tidak jauh-jauh dari apa yang kita makan. Jangan panjenengan ngafe terus, makannya di restoran bintang 5, berasnya beras yang bagus, ternyata istri dan anak-anaknya suruh masak saja di rumah, ya. Berasnya beras yang apa adanya, lauknya juga ya itu-itu saja, maka ini sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan di antara bentuk seseorang laki-laki ini memiliki sifat qawwam adalah dengan apa yang telah dia infakkan kepada mereka, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan ini senada dengan perintah Allah yang lain, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya berinfak atau menafkahkan bagi mereka yang diberikan keluasan rizki oleh Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
tidak diperintahkan oleh Allah melebihi sesuai dengan kemampuannya. Maka panjenengan misalkan ada gajinya 3 juta, ya harus ada yang memang disisihkan untuk nafkah, ya. Falyunfik mimma atahullah, silahkan nafkahkan dari apa yang telah Allah berikan. Dan setiap yang kita infakkan, nafkahkan itu, Pak, jangan kita berpikir hilang begitu saja. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Karena setiap yang engkau infakkan, kata Allah, pasti Allah akan ganti. Kalau tidak di dunia, pastinya di akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan penegasan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, atau 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, atau 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang yang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, atau 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Kata Rasul, a'dhamuha ajra, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Ini hadis sahih rawahu Muslim. 1 dinar itu, Pak, kalau mau dikonversikan, ya kurang lebih 2 juta sekian, 2,5 juta atau 2 juta lebih, ya. Di mana di sini memberikan kita satu pandangan atau arahan bahwasannya ternyata berinfak dengan pahala terbesar itu ketika kita infak kepada keluarga. Jangan sibuk menyantuni anak yatim, anaknya sendiri terlantar, nih, menyantuni janda-janda di sekeliling rumahnya, istrinya sendiri gak pernah dikasih uang, gitu. Ini justru kebalik, nih. Maka ikhwatal iman, kita berusaha memulai mengakhiri bulan Rajab tidak dengan kezaliman, khususnya kepada diri kita atau keluarga kita. Karena terkadang, Pak, kita itu lupa. Orang terdekat dilupakan, orang yang jauh diingat, begitu. Maka di sini Allah peringatkan kepada kita, mari di penghujung bulan Rajab ini kita kembali muhasabah, mawas diri dalam kekeluargaan kita, sejauh mana kita menjadi qawwam bagi keluarga, istri dan anak-anak kita. Begitu juga bagi seorang istri. Seorang istri itu Allah tegaskan di ayat ke-34 ini, fassolihatu, maka perempuan yang solihah itu, istri yang solihah itu adalah qanitatun, adalah seorang yang tunduk, yang taat kepada Allah. Qanitatun itu juga taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang menjaga kehormatan dirinya ketika khususnya suaminya sedang jauh darinya, ghaib, sedang tidak bersama dia. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga hak-hak para istri. Ini kita harus balance antara kewajiban dan hak. Kita sebagai suami, kita juga harus melihat sejauh mana saya mewajibkan diri saya untuk menafkahi atau memberikan kewajiban saya kepada istri dan anak-anak. Jangan selalu koreksi dulu, oh ini taat apa enggak, ya, kira-kira solihah apa enggak. Menuntut solihah kepada istri sebelum kita soleh ini memang berat, Pak. Jadi menuntut anak kita soleh solihah sebelum kita itu soleh, itu juga berat. Maka ikuti dengan awalan yang sudah Allah berikan arahannya, menjadilah qawwam terlebih dahulu
menjadilah suami pemimpin yang bisa melindungi dan bisa memberikan pengayoman terlebih dahulu, maka Allah akan berikan nantinya istri dan anak-anak yang solihah dan soleh insyaallah. Jadi kalau kita selalu menuntut tanpa memberikan kewajiban, ini akan menjadi runyam. Sama juga dengan seorang istri yang hanya meminta nafkah kepada suaminya, kemudian dia tidak bisa memperlakukan suaminya dengan baik. Kalau berkata-kata kasarnya luar biasa, kalau berkata-kata nadanya selalu tinggi, padahal kalau ngomong sama tetangganya tidak seperti itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa memperlakukan keluarga kalian baik. Seorang suami yang baik kalau diakui oleh istrinya adalah seorang suami yang baik. Seorang istri yang baik maka ketika diakui oleh suaminya dan anak-anaknya sebagai istri atau ibu yang baik untuk mereka. Ini secara penilaian umum. Untuk detailnya Pak, hanya Allah yang tahu bagaimana hati seseorang, keikhlasannya dalam memberikan nafkah. Hanya saja ketika kita tahu bahwasannya memberi nafkah itu wajib, maka kita akan lebih mudah mengatur hati. Karena manusia itu terkadang ketika memberi nafkah kepada anaknya, lalu anaknya disuruh-suruh bikinin kopi nek, ya. Lalu anaknya nolak, oh udah tak kasih nafkah masih kayak gini, gitu ya. Misalkan istrinya diminta tolong apa oleh panjenengan, lalu dia ini membangkang atau tidak mengindahkan. Kalau kita tidak tahu kalau itu adalah memberi nafkah itu wajib, mesti kita akan keluar sifat al-mannuhnya, sifat mengungkit-ngungkitnya. Oh ngene hasilnya wis tak nafkah ya ake malah gak tahu dituruti awak dhewe. Nah begitu Pak. Ini harus kita perangi Pak. Bahwasannya apapun, apalagi dalam proses ya. Jadi anak itu untuk menjadi soleh dan soleh kan butuh proses. Begitu juga istri, begitu juga suami. Ketika kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun kita sudah menafkahi, maka kita kembalikan, ya Allah, saya menafkahkan harta saya untuk keluarga saya hanya untuk menggugurkan kewajiban mencari ridhomu. Urusan hasil nanti sesuai harapan atau tidak itu kita pasrahkan kepada Allah. Tapi biasanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap yang baik itu akan kembali kepada diri kita dengan kebaikan. Sebaliknya juga keburukan Pak. Misalkan kalau ada panjenengan, ada anak yang mungkin sudah cerai bapak ibunya, lalu nanya kepada istrinya, mantan istrinya, ini bapaknya mana? Dijawab mati katanya. Padahal bapaknya masih hidup, sering ngopi bahkan di warkop sebelah rumahnya. Kenapa kok dibilang mati? Ya karena tidak pernah nafkahin. Padahal kalau dalam urusan nafkah niku tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan anak tidak ada. Ketika perceraian terjadi misalkan di waktu anak itu usia belum balik, masih harus bergantung pada orang tua, maka seorang bapak wajib menafkahinya sampai dia masa-masa balik, sampai dia masa-masa hingga mandiri. Begitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kembali di ayat ke-34, khususnya bagi kita yang mengalami masa-masa rumah tangga yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian baik itu dari dalam atau dari luar. Wallati takhafuna nushuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan mereka berlaku nusyuz atau melakukan pembangkangan terhadap kewajiban yang harusnya dia lakukan, maka fa'idhuhunna, maka berikanlah nasihat, berikanlah mau'idhah, yaitu bagaimana dia bisa sadar hanya dengan nasihat itu Pak. Walaupun ini nasihat itu Pak lebih berat nasihatin orang terdekat kita daripada orang yang jauh atau baru kita kenal.
Karena saya kenal seorang itu, dia bilang curhat, istri saya tidak mau sholat Pak. Terus saya bilang, ya sampean kewajiban untuk mengingatkan Pak, karena sampean suaminya. Terus dia bilang, sudah Pak saya ingatkan, tapi ngomongnya gini, alah mas bodoh ya awak mau sholat ya kelakuanmu kayak ngono ya. Jadi dihantam sendiri Pak, jadi mengkerat Pak ya. Jadi ketika mengingatkan untuk sholat malah dihantam, sampean sholat ya tapi kelakuannya sih bejat, masih sanda sholat gitu. Itu lebih beratnya begitu. Misalkan kita nasihatin anak yang tidak mau ngaji, sedangkan kita tidak pernah ngaji gitu, anaknya pasti protes, bapak lo gak tahu ngaji gitu. Masuk aku sih ngomong ngaji begitu. Itulah beratnya untuk memberi nasihat kepada orang yang biasa dan kenal dengan kita dalam keseharian. Maka kalau bisa, sebelum kita memberikan nasihat itu harus introspeksi juga, apa yang harus saya nasihatkan, apakah saya sudah melakukan apa yang saya nasihatkan nanti. Fa'idhuhunnah, silahkan kalau ada kemungkinan akan adanya pembangkangan dari mereka para istri itu, berikan nasihat. Kalau nasihat itu sudah tidak mempan, diberikan langkah berikutnya, wahjuruhunnah fil madaji'. Jadi kan Quran itu mengajarkan kita tahapan untuk mengatasi konflik dalam keluarga. Kalau nasihat tidak mempan, maka katanya silahkan engkau jauhilah mereka dalam urusan tempat tidur, alias pisah ranjang. Yang repot kalau rumah dengan itu cuman ranjangnya satu nih. Jadi mau pisah ranjang proses kedua tidak bisa gitu. Ya boleh satu ranjang tapi berhadapannya beda, satunya hadap kanan, satunya hadap kiri. Yang bagus memang beda ranjangnya, sehingga ketika harapannya ketika tidur sendiri itu ada muhasabah. Sing repot ketika dipisah ranjang tidur sendiri malah main HP gitu, karena seneng, wah enak main kalau sing riwu iblas. Nah ini tambah repot juga. Jadi harus ada prosesnya, tidak boleh ujuk-ujuk. Kalau rumah tangga itu gak beres langsung ditempeleng gitu, tidak boleh. Apalagi langsung dituntut cerai, belum tahu kesalahannya sudah dituntut cerai gitu. Kemudian kalau itu tidak berhasil, memang ada dalam Al-Quran itu wadribuhunna, silakan pukul mereka, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti, dengan pukulan yang tidak membekas. Dalam artian Pak, kalau mukul sholat subuh itu tidak mau bangun, ya ambil sejadah pukulkan gitu, bukan pakai tongkat ya. Kalau dia ngomel aja, itu bukan ditempeleng pakai cincin akik, pakai 3 bolak-balik begitu. Prosesnya sudah enggak, tidak boleh langsung ujuk-ujuk ada pukulan-pukulan itu. Akhirnya sekarang musimnya divisum lalu dilaporkan masalah gitu. Maka katanya Allah, fa in ata'nakum, kalau mereka sudah mentaati kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari-cari terhadap mereka jalan untuk menyakitinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'aliyan kabira, dia adalah maha tinggi, zat yang maha besar. Kemudian di ayat 35 ini solusi akhir Pak. Jikalau sudah nggak bisa ditangani sendiri, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir ada persengketaan antara keduanya, yaitu suami dan istri, fab'athu hakaman min ahlihi, maka kalian haruslah mengirim seorang hakim yang menjadi mediator, min ahlihi, dari keluarganya, dari keluarga suaminya, wa hakaman min ahliha, dan juga dari hakim dari pihak istri. Jadi seimbang, bukan hanya satu pihak saja. Iyurida islahan, jikalau keduanya menghendaki perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, yaitu kepada suami istri. Jadi memang perceraian itu halal dalam Islam, tapi menjadi perkara apa? Abghadul halal indallah at-talaq.
perkara yang mubah yang paling Allah benci itu adalah tolak, perceraian. Maka jangan gampang Pak berpikir untuk bercerai ini. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha melihat. Dua ayat dari surah An-Nisa ini semoga menjadi awal yang baik bagi kita di penghujung bulan Rajab, sebagai bentuk muhasabah dalam diri kita menjadi orang-orang yang terlepas dari kezaliman, baik itu zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada keluarga. Insyaallah jikalau kita melepaskan diri dari setiap kezaliman, insyaallah Allah akan berikan jalan-jalan keluar dalam setiap masalah yang kita lalui, khususnya masalah-masalah dalam keluarga. Saya kira cukup, sudah 30 menit. Monggo jikalau ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan apa yang saya sampaikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tamun ya. Alhamdulillah keluarganya sakinah mawaddah. Punten. Ndak ada nggih. Aman berarti pun. Ya, jadi kita bersyukur kalau bahagia Pak dalam rumah tangga kita itu adalah hakikat kebahagiaan. Kenapa? Karena ada orang tidak mau nikah itu gara-gara melihat bapak ibunya nikah itu kayak tambah cekcok, tambah musuh, tambah dolim. Saya punya mahasiswi begitu, orangnya tidak jelek, tapi ketika ditanya kayak benci sama pernikahan begitu, dia memutuskan saya tidak mau nikah katanya. Kenapa? Nikah itu tidak ada bahagianya. Buktinya karena dia sering melihat bagaimana bapak ibunya cekcok terus gitu. Mungkin dia pernah juga melihat ibunya ditempeleng sama bapaknya atau dipukul sama, atau sebaliknya. Ya, kalau umumnya kan laki-laki menang, walaupun kadang ya perempuan ada juga yang mungkin kopinya dikasih cyanida terus mati kan gitu. Itu walaupun tidak nempeleng tapi langsung innalillah itu. Atau juga setiap percekcokan yang terjadi akhirnya membuat orang itu trauma untuk menikah, anaknya trauma untuk nikah. Ya, yang bagus itu anak itu punya gambaran, oh ternyata nikah itu bahagia ya, malah ingin cepat nikah gitu. Akhirnya tidak menyia-nyiakan masa-masanya. Insya Allah setiap pernikahan yang kita lakukan selama itu diniatkan untuk mencari ridha Allah dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat mahdhah atau yang ghairu mahdhah, akan mendapatkan pahala dan juga menggugurkan dosa-dosa. Kalau kita ingat setiap laki-laki yang bekerja, membanting tulang, bersusah payah, berkeringat dia untuk mencari nafkah yang halal, itu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah. Banyak dosa-dosa yang rontok itu karena kegigihannya dalam mencari nafkah. Insya Allah itu sudah menjadi keutamaan bagi seorang bapak atau suami yang mau memberikan nafkah dan melaksanakan kewajiban, baik itu mendidik dan juga membawa keluarganya menuju surganya Allah, sebagaimana firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian wahai suami dan juga keluarga kalian dari api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.